Shalom, kekasih-kekasih Kristus yang selalu diberkati dan diurapi oleh Tuhan untuk menerima hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Malam hari ini kita akan memulai pelajaran Bible Study kita. Kita akan melanjutkan membahas tentang keturunan Nuh yang terakhir, yaitu Sem. Setelah kita mengerti siapa itu Yafet, bapa orang Eropa dan Asia Kecil, lalu kita belajar tentang Ham, bapa orang-orang benua Afrika. Ya. Malam hari ini kita akan belajar dari keturunan Sem. Ya, keturunan Sem. Siapa itu keturunan Sem? Nanti akan kita baca beberapa ayat di dalam Kejadian 10. Namun sebelumnya mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Supaya bukan hanya firman-Nya saja yang kita terima, tapi juga pengurapan, jamahan, lawatan Tuhan. Saudara kalau sedang memuji dan menyembah Tuhan, lakukanlah dengan roh dan kebenaran. Ditambah dengan iman, setiap kalimat, setiap bait yang kita ucapkan, keluarkan dari hatimu yang paling dalam. Maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Jangan hanya sekedar mengeluarkan kata-kata, tetapi biarlah pujian kita menjadi penyembahan dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang dirindukan Tuhan untuk menyenangkan Dia. Mari kita nikmati hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Shikirala rabaya rala rabaya rala rabaya rala rala. Hidup kami ini ada di dalam tangan-Mu yang kuat ya Tuhan. Hidup kami ini ada di dalam genggaman-Mu yang kuat. Dalam rencana-Mu dan dalam rancangan-Mu. Kami akui tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah pujian kami. Inilah penyembahan kami kepadamu. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkahku sertakan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti ku percayakan ilmu-Mu, sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam
aku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Haleluya, haleluya, Yesus, kami percaya. Sungguh kami percaya atas rencana-Mu. Kami selalu ada di dalam jalan-jalan-Mu, Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Amin, Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Yes. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku
berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ya Tuhan, ya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami letakkan iman kami kepada Engkau. Sebab Engkau berjanji kepada kami, kepada umat-Mu yang Kau kasihi, untuk membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk urapan-Mu. Sementara kami menyanyikan pujian ini di dalam penyembahan, dalam roh dan kebenaran, maka Engkau Allah yang setia, Allah yang mencurahkan rahmat-Mu, Allah yang mencurahkan cinta-Mu kepada umat-Mu ya Tuhan. Dan kalau Engkau akan berfirman buat kami, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, menyampaikan kebenaran ini seperti yang Engkau mau. Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa. Di dalam nama Yesus, yang siap merenungkan firman Tuhan dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan mulai melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-10. Ini bagian terakhir dari silsilah Nuh yang menurunkan Sem.
setelah 2 hari yang lalu kita belajar tentang keturunan Ham dan juga keturunan Yafet, maka malam ini kita belajar tentang keturunan Sem. Nah, dari Sem ini keluar siapa saja? Dari Sem ini nanti bermuara kepada siapa? Oleh sebab itu, sebelum saya mulai dalam pembacaan kita, ada satu pertanyaan yang masuk dari Bapak Robi, ya, dari Bapak Robi. Pak Robi bertanya begini. Sebenarnya apa gunanya kita membaca silsilah dan keturunan dari orang-orang yang terdapat dalam Alkitab? Jadi pertanyaan singkat, namun memang perlu kita mengerti. Mengapa kita harus belajar tentang silsilah ini, saudara? Karena nanti pada akhirnya, pada perjalanan pembelajaran kita di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan mengerti bahwa ada satu bangsa pilihan, ya, yang menunjuk kepada siapa? Kepada bangsa Israel, kepada bangsa pilihan Tuhan. Mengapa sampai jatuh kepada Israel bangsa pilihan itu? Nah, kalau kita tidak belajar tentang silsilah, kita tidak belajar tentang asal-usul satu bangsa, maka ya kita hanya akan menebak-nebak, kita hanya akan menerka-nerka. Oh, Israel itu keturunan Adam, ya, sama seperti kita keturunan Adam. Tapi keturunan Adam yang mana, kan gitu. Nah, malam hari ini untuk menjawab pertanyaan Pak Robi, atau juga mungkin saudara masih bertanya-tanya apa perlunya kita belajar tentang silsilah ini, mari kita selesaikan silsilah dari Nuh tentang 3 anak yang dilahirkan, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. 2 anak sudah kita pelajari, sekarang yang terakhir justru ini yang sulung, yaitu Sem. Ya, kita baca dalam Kejadian pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Ya, 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Nah, anak Eber serta abang Yafet. 22. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hasar Mawet, dan Yerah. Hadoram Usal dan Dikla. Obal Abimelek dan Sheba. Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Nah, ayat 30 nih, saudara perhatikan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, dan menurut bangsa mereka. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudara? Bahwa keturunan Ham, Sem, dan Yafet ini memencar ke seluruh penjuru bumi. Kemarin yang di Eropa sudah kita pelajari, Asia Kecil, yaitu keturunan Yafet. Lalu Afrika, ya, bagian wilayah Afrika, sedikit juga bersinggungan dengan tanah Arab, itu keturunan Ham. Dan sekarang keturunan Sem itu tinggal di mana? Ya, Sem itu tinggal di wilayah Arab dan lembah Timur Tengah. Keturunannya termasuk bangsa Yahudi, orang Asyur, Syria, dan Elam. Ini sebenarnya keturunan Sem, saudara. Maka nanti
ada perkataan Semit, bangsa Semit. Bangsa Semit itu adalah bangsa yang diturunkan oleh Sem, anaknya Nuh. Nah, itu menetap di timur dekat atau Mesopotamia. Jadi kalau sudah dengar kata-kata Mesopotamia, itu artinya orang-orang yang tinggal di situ adalah keturunan Sem. Dengan beberapa kelompok menuju ke selatan, yaitu ke wilayah Teluk Arabia. Ya, dan ke tenggara itu ke wilayah Persia. Jadi kalau ke selatan itu wilayah ke Arabia, tapi kalau ke tenggara itu wilayah Persia. Yang nama kunonya adalah Elam. Ya, nama kunonya adalah Elam. Nah, dari apa yang kita pelajari ini, saudara, kita sedang melihat bagaimana penyebaran penduduk dunia dan perluasannya wilayah tinggal manusia itu mempengaruhi ras etnis suatu bangsa. Berbedalah kalau kita melihat orang Eropa keturunan Yafet. Ya. Berbedalah kita kalau melihat orang-orang Afrika keturunan Ham. Dan berbeda pula kalau kita melihat orang-orang Mesopotamia, ya, orang-orang Israel, orang-orang wilayah Arab, ya, Persia, itu adalah keturunan dari Sem. Maka disebut sebagai Semit, bangsa Semit. Nah, lebih jauh dari apa yang kita bisa pelajari sudah tentang Sem ini. Arti kata Sem itu sebenarnya adalah dikenal. Dikenal. Ya. Dia putra sulung dari Nuh. Dan menurut garis keturunannya, lahirlah nanti bangsa Yahudi. Ya, saudara catat baik-baik ya. Nanti ya, di dalam Alkitab saudara ini, buku, saudara catat baik-baik. Mengapa Yahudi itu bagian dari keturunan Sem? Dalam 1 Tawarikh, pasal yang pertama, ayat 24 sampai 27. Ini menjelaskan, ya, induk garis keturunan Mesias nanti sampai kepada Mesias atau Yesus di Lukas 9 ayat 26. Dari Sem nanti turun lalu sampai kepada Mesias yaitu Yesus Kristus. Tertulis di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 26. Sem dinubuatkan oleh bapaknya akan mendapat berkat berlimpah. Karena bersama dengan Yafet adiknya menutupi aurat Nuh ayahnya ketika sedang mabuk dan telanjang. Ingat pelajaran kita yang dahulu? Sem bersama dengan Yafet demi mendengar laporan Ham bahwa bapaknya adalah mabuk dan telanjang, dia tidak mempermalukan orang tuanya, dia tidak membuka aib bapaknya, tapi dia menutupi aib itu, menutupi aurat itu. Lambang dari apa? Menghormati orang tua. Makanya Nuh menubuatkan bahwa Sem dan Yafet nanti akan mendapatkan perluasan daerah, mendapatkan berkat-berkat kebutuhan kehidupannya. Bahkan nanti Kanaan, keturunan dari Ham, akan menjadi hamba bagi rumah tangga Sem dan Yafet. Nah, ada yang menarik di saudara, bahwa orang Asyur dan orang Babel itu, serta orang-orang yang hidup di daerah sungai Efrat dan Tigris, disebut sebagai orang-orang Semit. Baik Muslim maupun Yahudi. Zaman mulai perkembangan ada agama yang masuk itu saudara. Jadi orang Asyur, orang Babel itu bagian dari keturunan Sem. Maka disebut sebagai orang Semit. Dia lahir dari bapak nenek moyangnya yaitu Sem. Itu menarik saudara. Namun yang lebih istimewa adalah ketika kita membaca di ayat yang ke-21. Di ayat 21 saudara. Ini penting buat kita. Ya. Kejadian 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem bapa semua anak Eber.
Saudara tahu? Dari kata Eber ini, arti kata Eber ini artinya orang-orang yang menyeberang. Orang-orang yang melintasi suatu daerah untuk menyeberang. Nanti pada perkembangannya mereka disebut sebagai orang-orang Hebrew. Siapa itu? Orang-orang Ibrani. Dari kata Eber menjadi Hebrew. Dalam bahasa-bahasa yang kita sering kita sebutkan adalah orang-orang Ibrani. Karena sebenarnya orang-orang Ibrani itu adalah orang-orang yang menyeberang. Menyeberang. Jadi kalau ada kata Ibrani sebenarnya ada dua pengertian. Yang pertama dari kata Eber ini atau Hebrew ini. Tapi juga orang menyebut juga dari kata keturunan Ibrahim. Maka kalau kata Ibrani gitu. Nah, ketika saudara membaca, merenungkan, mencari bukti-bukti itu, malam hari ini salah satunya kita dapatkan. Dari keturunan Nuh, lewat jalur Sem lah, keluar nama Eber. Nanti penyebutannya sebagai Hebrew atau Ibrani yang sering kita sebut sebagai orang-orang Israel. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah sejati. Istilah Ibrani itu menyangkut ras. Sedangkan Israel itu menyangkut bangsa. Kalau kita sebagai bangsa Israel, kita tidak bisa menyebut bangsa Ibrani, tapi ras Ibrani. Tapi kalau bangsa itu Israel. Dan nanti pada akhirnya dua kata ini akan dipakai sebagai sinonim. Orang menyebut itu orang Ibrani, ya otomatis itu sedang menyebut orang Israel. Kalau ada orang menyebut orang Israel, itu adalah menyangkut ras orang Ibrani. Itulah yang dapat kita ketahui. Bahwa nubuatan Nuh terhadap Sem itu betul-betul dijadikan, digenapi. Ingat saudara, Kejadian 9 ayat 26, ya, bahwa terpujilah Tuhan Allah Sem. Terpujilah Allah Sem, artinya Allahnya Sem, yang dikenal oleh Sem, yang disembah oleh Sem. Umat pilihan Allah yang lewat kehidupannya nanti akan melahirkan, menurunkan orang-orang Ibrani dari Eber itu. Dan dari orang Ibrani nanti sampai kepada Abraham, Ishak, Yakub. Dari Yakub nanti diubah jadi Israel namanya. Menurunkan 12 suku. Dari 12 suku itu ada satu suku namanya suku Yehuda. Suku Yehuda itulah yang melahirkan, menurunkan Yesus Kristus sebagai Mesias, Juru Selamat kita. Rasanya jelas saudara, bahwa Allah memakai keturunan-keturunan Nuh ini sebagai orang-orang pilihan, yaitu Sem dan Yafet. Supaya apa? Lewat kehidupan mereka. Bukan hanya mereka saja yang diberkati. Tapi Tuhan mau. Lewat orang-orang yang diberkati seperti Sem dan Yafet ini. Mereka boleh menarik bangsa-bangsa. Menarik jiwa-jiwa. Membawa mereka, orang-orang yang di luar kasih karunia Allah. Untuk masuk di dalam pengenalan akan Allah yang sejati itu. Ya, Sem adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Walaupun penyebutannya, silsilahnya ditulis bagian belakang. Nanti setelah menara Babel saudara, akan disebutkan lagi keturunan Sem. Karena memang dari garis Sem inilah Mesias akan lahir. Ya, jadi kalau Sem selalu disandingkan dengan Yafet, ya, itu artinya orang-orang yang menghormati Nuh bapaknya, menghormati orang tuanya. Dan nanti keturunan Sem ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Allah bukan hanya lewat jalur darah saja akan memakai orang-orang untuk terlibat dalam karya keselamatan. Seperti Sem, Eber, Arpaksad nanti itu akan menjadi garis keturunan darah menurunkan Mesias atau Yesus.
Tuhan juga menantikan, mencari orang-orang yang percaya kepada Allah yang benar dan sejati itu. Untuk apa? Untuk kita bisa masuk di dalam lingkaran iman Allah yang benar. Yaitu orang-orang yang dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya bagi dunia. Oleh sebab itu, terlibatlah dalam berbagai bentuk pelayanan bagi Tuhan. Bagi saudara yang belum melayani, jangan puas hanya diselamatkan saja. Ya, aku percaya kepada Yesus, aku sudah selamat, aku menerima keselamatan. Enggak cukup itu, saudara. Saudara harus terlibat di dalam karya keselamatan Allah. Dengan cara apa? Saudara harus menjadi saksi. Saudara harus tangisi jiwa-jiwa. Supaya orang yang terhilang, orang yang terputus dari garis berkat Allah itu kembali kepada kawasan berkat Allah dan keselamatannya. Oleh sebab itu, saudara, jadilah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Ya. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, tanpa memandang suku, kaum, dan bahasa. Di mata Tuhan, semua ras itu sama. Tuhan pengen selamatkan bukan hanya orang-orang Sem saja, bukan orang-orang Yafet saja, tapi juga membuka pintunya untuk keturunan Ham yang dimurkai, dikutuk oleh Nuh itu. Bergabunglah dengan orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau saudara sudah melayani Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan itu. Justru semakin semangat, justru semakin bergairah. Sebab Tuhan mencari orang-orang yang akan dipakai untuk menjadi saksinya. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Oleh sebab itu, sebelum kita berdoa, sebelum kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela menyenangkan hati Tuhan, itu yang sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mengerti sekarang Tuhan, mengapa Engkau memilih kami. Mengapa Engkau memilih bangsa Israel. Mengapa Engkau memilih keturunan Sem dan Yafet? Mengapa Engkau memilih Nuh untuk menjadi penyempurna rencana Allah setelah Adam dan Hawa melakukan dosa? Atas panggilan rahmat keselamatan itu, atas anugerah keselamatan yang kami terima, bukan semata-mata untuk kami nikmati sendiri, tapi kami diberi tugas oleh Tuhan untuk menjadi terang, menjadi saksi, menjadi garam di tengah dunia yang gelap ini. Supaya orang-orang yang termasuk orang-orang yang dimurkai Tuhan, itu bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, oleh karena kesaksian yang mereka lihat dari hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mengenal siapa itu Nuh.
siapa itu Ham, siapa itu Yafet, dan siapa itu Sem. Kami tahu sekarang, lewat kehidupan kami semuanya, seperti Tuhan pakai kehidupan Sem dan keluarganya, dipakai menjadi terang, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, bahkan biji mata Allah sendiri. Demikianlah kami, umat pilihan Tuhan, biji mata Tuhan. Ya, kami akan dipelihara Tuhan. Ya, kami akan diberkati Tuhan. Ya, kami akan diselamatkan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kami harus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu. Kau berkati mereka yang join di dalam program ini. Terus bawa mereka kepada pengenalan akan Allah yang benar. Allah yang sejati, yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Dan Allah yang di dalam Yesus Kristus menyatakan dirinya untuk melawat umat manusia. Berkati kami semuanya Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang mengalami keputusasaan, mari Tuhan lawat jamah mereka. Masih ada hari depan yang penuh pengharapan. Ada masa depan yang gilang gemilang. Supaya kami tidak putus asa. Lawat anak-anak-Mu ya Tuhan. Lawat. Ingatkan akan kebesaran Tuhan. Ingatkan akan pertolongan Tuhan. Ingatkan akan kasih setia Tuhan. Serakus kami berdoa untuk mereka yang bertugas di front depan penginjilan. Anak-anak-Mu, orang-orang yang mewartakan kabar baik, Tuhan berikan kekuatan. Letakkan beban apa saja kepada mereka. Hanya berikan kekuatan Tuhan. Utus kemana saja mereka melangkah. Hanya sertai anak-anak-Mu. Supaya kemanapun mereka berada, mereka betul-betul menjadi saksi bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih kami letakkan iman kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Menerima berkat keselamatan. Mewartakan kabar baik kepada siapa saja. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan memperluas kerajaan Allah. Kalau engkau lakukan dengan taat dan setia, maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tangan Tuhan yang kuat itu melindungi kita semuanya. Tuhan memberkati.